yang bisa sebagai di bagian belakang itu masih ada, dan di teras rumah Bapak Munir juga masih ada. Ayo yang berdiri, yang berdiri itu kalau sudah disuruh jangan menyuruh orang lain lagi. Ya, kalau sudah disuruh duduk jangan menyuruh orang lain lagi, karena tidak akan ada yang duduk. Salam dan selamat malam kepada sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan yang boleh terjalin malam hari ini. Dari berbagai tempat kita datang berkumpul bersama di tempat ini. Kita ingin mengenang, mendoakan keselamatan arwah saudara kita Gabriel Bule yang berpulang 7 hari yang lalu. Tentu saja kita semua mempunyai kenangan, pengalaman, dan berbagai hal dalam ikatan hidup dengan almarhum ini.
pada saat ini kita berkumpul bersama, kita ingin mendoakan keselamatan beliau, semoga dia memperoleh kehidupan yang abadi bagaimana yang diimaninya selama hidupnya. Kita akan merayakan Ekaristi bersama dengan Pastor Yosef. Mari kita menyatukan hati, kita bangkit berdiri, kita awali ibadat bersama ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan stensilan nomor 1. Dari stensilan nomor 1. Bapa di surga, yang Maha Raih, terima arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi, bukalah surga tempat bahagia. Bangkitkan dia di dalam kita, bawalah sesucian mulia. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bersama-sama datang di keluarga kita di sini, karena kita diundang pada kesempatan ini bersama-sama mengungkapkan iman kita yang saat ini dan yang sama, yakni berdoa supaya menunjukkan mengenang kepergian orang tua dan saudara kita terkasih Bapak Gabriel Tule yang 7 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Allah. Dari Ayub 19 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya
Dia akan hidup selama-lamanya. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Kepergiannya, juga kita mendoakan agar Allah tetap nyatakan kerelaan hatinya, sekiranya masih ada dosa-dosa yang dilakukan selama hidupnya di dunia ini, seturut Allah memberikan pengampunan dan malam, terutama pada detik-detik terakhir hidup. Maka sembari kita berdoa bagi keselamatan arwah orang tua dan saudara kita, Bapak Gabriel Tule, kita juga berdoa agar kita tetap bersatu dalam kasih, saling menopang, saling menghibur, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Orang tua dan saudara kita, Bapak Gabriel Tule, yang telah meninggal 7 hari yang lalu, semoga ia kini menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya. Semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan pengharapan yang abadi, pengharapan bagi seluruh keluarga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka untuk berjuang dan berjalan sendiri dalam hidup di dunia ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Para keluarga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Oleh karena itu berbahagialah saudara-saudari yang diundang datang pada perjamuan anak domba. Ya, semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini melindungi kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Dengan demikian perayaan kita bersama para malam ini mengenang kepergian orang tua dan saudara kita sudah dengan Bapak terpilih sudah selesai.
Karena pergi kita diutus. Datang bersama-sama dengan kami keluarga di tempat ini pada malam hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Pastor Yosef yang telah memimpin kita dalam ibadat untuk mendoakan keselamatan arwah saudara kami Bapak Gabriel Kule. Perkenankan mungkin saya sedikit memperkenalkan profil kehidupan almarhum ini, karena mulai dia pergi sampai dengan hari ke-7, bahkan di kalangan orang Muna sendiri masih banyak yang bertanya-tanya, dia itu anak keberapa, dia itu berapa bersaudara. Saya kira pada kesempatan yang baik ini boleh sedikit kita mengenang, mengetahui profil almarhum ini. Yang pertama, tidak terlalu lengkap tapi untuk gambarannya saja, yang saya sebut mohon datang berdiri dengan saya di tempat ini. Yang pertama, beliau ini lahir dari orang tua orang Muna, dua-duanya yang tinggal di Paroki Labasa. Bapak dengan Mama tolong datang berdiri di sini. Sebagian tidak asing lagi, Bapak ini adalah saudara kandung dari Pastor Matius Bakolu yang telah berjasa untuk perintisan perkembangan awal-awal gereja kita di Ranameto. Kemudian almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Mari di sini sama-sama saya. Mana anak-anak? Ya.
Ya, yang ada saja. Kalau mungkin Kris susah dicari. Nah, sini. Jadi ini mereka 3 anak. Saat ini yang paling kakak kayaknya SMP Frater kelas 3, yang nomor 2 SMP Frater kelas 1, dan yang kecil ini masih taman kanak-kanak. Juga ada orang tua dari Surabaya. Mama bapak boleh, supaya kita kenal juga, mungkin kita bertanya-tanya selama ini. Nah, bapak dengan ibu boleh hadir di sini. Adakah bisa datang di sini? Kemudian almarhum ini terdiri dari 7 orang bersaudara. Saudara kandung boleh berdiri bersama dengan kami di sini. Para saudara kandung, saya perkenalkan yang ada. Yang pertama ada di Pulau Batam, tidak sempat hadir berhubung karena kondisinya kemarin sakit. Yang kedua Pak Inong yang di Makassar, yang kemarin menyampaikan ucapan terima kasih di gereja mewakili keluarga. Dia harus kembali karena beliau adalah dosen di Universitas Atmajaya. Sesudah hari ketiga dia harus kembali melaksanakan tugas. Dan almarhum adalah anak yang ketiga. Yang keempat Darman mana? Lagi sibuk. Mungkin pernah kita dengar, pernah di latihan tinju tapi tidak lanjut jadi atlet tinju. Yang kelima ada di pulau, apalagi di Maluku sana, dia kerja di tambang, dia juga masih terikat dengan urusan kerja, tidak bisa hadir. Ada istrinya yang ambil video, berdiri di situ. Yang keenam yang Arab sedikit ini, ada cambang-cambang. Ini yang oh, suster kah? Sorry. Oh, maaf. Ternyata yang baju putih. Nah, ini dia sekarang ini di Tarekat Carolus Borromeus dan kayaknya bertugas di Pulau Nias. Dia meluangkan waktu datang bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir si Arab kita ini, ada dia sembunyi-sembunyi di belakang sedikit. Nah, seperti itu keluarga di tempat ini. Beliau selama hidupnya berkarir sebagai wira swasta. Pada masanya kita mengenal dia sebagai top leader nasional untuk PT Melia Natur Sehat Sejahtera. Mungkin kita bingung kalau yang biasa kita dengar propolis. Agak ironis, sepanjang hidupnya dia bicara mengenai kesehatan, memelihara tubuh dan apa segala macam, tetapi kita juga bingung, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Itulah rahasia Tuhan yang tidak pernah kita tahu, yang kita